Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nanti Malam. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Malam ini saya akan membawakan cerita pesugihan warung makan di Jakarta Pusat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan cerita horor berikutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapkan nyali kalian karena kita akan langsung masuk ke ceritanya. Jakarta Pusat tahun 2023. Di sebuah gang kecil yang ramai oleh lalu lalang warga, berdirilah sebuah warung makan sederhana. Pelangnya sudah kusam, catnya mulai mengelupas. Warung itu milik seorang wanita paruh baya bernama Bu Anis, 45 tahun, seorang ibu yang dikenal rajin, ramah, dan tidak banyak bicara. Setiap pagi sebelum matahari naik sepenuhnya, ia sudah bersibuk di dapur. Menggoreng tempe, menanak nasi, meracik sambal, dan memotong sayur. Suaminya, Pak Lukman, biasanya hanya duduk di bangku kayu depan rumah, rokok kretek di tangan, memandang, kosong ke jalanan. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, ia bukan pemalas tapi tubuhnya sudah tidak sekuat dulu. Kadang-kadang ia membantu mengantarkan pesanan, tapi lebih sering termenung, seolah sedang dihantui sesuatu. Mereka punya seorang anak perempuan bernama Intan, berusia 13 tahun. Intan tidak seperti anak-anak lainnya. Tubuhnya kecil, matanya kosong, lidahnya tidak mampu mengucap kata. Ia hanya duduk diam di sudut rumah, memeluk boneka lusuhnya, dan sesekali mengeluarkan suara gumaman aneh yang tak dimengerti siapapun. Hidup keluarga kecil ini bisa dibilang keras. Dulu warung Bu Anis selalu ramai. Para tukang ojek, pegawai kantor, ibu-ibu pasar, semuanya suka masakannya. Tapi sejak 1 tahun terakhir, pelanggan mulai menghilang satu persatu. Penyebabnya? Sebuah warung baru milik tetangganya, Bu Muna, muncul di ujung gang. Warung itu lebih modern, bersih, dan anehnya selalu ramai, bahkan sejak hari pertama buka. Banyak yang bilang rasa masakan Bu Muna luar biasa. Tapi Bu Anis tahu, rasa bukan segalanya. Ia tahu ada yang tak beres. Lihat saja, warungnya belum sebulan tapi sudah beli motor baru. Kata Bu Anis pada suaminya suatu malam. Pak Lukman hanya mengangguk pelan. Rezeki orang beda-beda, Nis. Tapi kok rasanya bukan rezeki biasa. Seperti ada yang bantuin. Malam-malam di rumah mereka jadi makin sunyi. Tak ada lagi suara pelanggan. Hanya suara tikus di dapur, kipas angin tua yang berdecit, dan kadang suara Intan yang tertawa sendiri sambil menunjuk ke sudut gelap ruangan. Bu Anis mulai dihantui, rasa cemas, hutang menumpuk. Gas dapur hampir habis, bahan makanan sisa dari hari sebelumnya. Bahkan untuk beli susu Intan pun ia harus mengutang ke warung sebelah. Harga beras naik, pelanggan hilang, dan tidak ada yang bisa ia lakukan selain cemburu. Bu Muna pasti pakai dukun, bisiknya dalam hati. Suatu sore ketika sedang menyapu lantai warung yang berdebu, datanglah Bu Susi, tetangga dan teman lamanya. Ia membawa keranjang belanja dan mampir sebentar. Anis, warung sepi lagi, ya? Bu Anis tersenyum getir. Iya, paling 1-2 orang saja hari ini. Kau tahu sendiri, semenjak Bu Muna buka warung. Bu Susi duduk dan menatapnya. Kau kuat ya, Nis? Aku aja kalau di posisi kamu. Mungkin udah nyerah. Bu Anis tidak menjawab. Hatinya terasa pedih. Lalu Bu Susi mencondongkan badan berbisik. Ada yang bilang, Bu Muna sering ke daerah Gunung Kawi. Tahu kan maksudnya? Mata Bu Anis membelalak. Gunung Kawi, tempat keramat yang terkenal dengan pesugihan. Banyak orang bilang kalau ke sana dan melakukan ritual tertentu, usaha bisa langsung maju. Tapi dengan harga tumbal manusia. Bu Susi menepuk pundaknya, lalu pergi. Tapi ucapan itu menggantung di kepala Bu Anis, seperti bisikan setan yang terus mengganggu. Malamnya ketika rumah sunyi, Bu Anis duduk di samping Intan yang tertidur memeluk bonekanya. Rambut anak itu kusut, nafasnya lambat dan berat. Bu Anis menyentuh pipinya dengan lembut. Mata Bu Anis berkaca-kaca. Aku lelah, Tan.
Ibu capek, capek miskin, capek dihina. Kamu tahu rasanya nggak? Dikatain orang karena punya anak cacat. Intan tidak menjawab. Ia hanya mengerang pelan dalam tidurnya. Aku nggak tahan lagi. Dan pada malam itu pikiran Bu Anis mulai berubah. Ada celah kecil di hatinya yang dulu penuh kasih. Kini dipenuhi oleh racun. Racun dari ambisi, kecemburuan, dan keputusasaan. Ia menoleh ke arah dapur. Ada bayangan hitam lewat di pojok ruangan, seperti sedang menonton atau menunggu. Dan itu baru permulaan. Malam di Jakarta Pusat memang tak pernah benar-benar sepi. Tapi malam itu terasa berbeda di rumah Bu Anis. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu dapur berkedip-kedip seperti nyaris padam. Dan suara dari luar rumah seolah hilang. Suara kendaraan, suara anak-anak bermain, suara televisi tetangga, semuanya lenyap. Yang terdengar hanya detak jam dinding dan napas berat Pak Lukman, yang baru saja pulang dari warung kelontong. Bu Anis duduk di lantai dapur, tangan gemetar menggenggam sebatang lilin. Di hadapannya ada sebuah kertas bekas bungkus nasi yang sudah ia coret-coret dengan ballpoint. Menulis alamat dan nama yang ia dengar dari seorang pelanggan warung lama, Ki Sarta, dukun pesugihan di pinggiran kota. Lokasinya di dekat perkebunan tua yang sudah lama tak dihuni. Ia tak pernah percaya hal seperti itu sebelumnya. Tapi hidup telah memaksanya membuka pintu-pintu yang dulu ia tutup rapat. Pak Lukman masuk. Wajahnya lesu. "Ngapain kamu nulis-nulis di dapur, Nis?" Bu Anis menoleh pelan, matanya merah. "Aku mau pergi ke tempat orang pinter." "Orang pinter yang mana?" "Yang bisa bikin warung kita balik ramai, yang bisa bantu kita keluar dari lumpur ini." Pak Lukman menatapnya lama. Ia tahu arah pembicaraan ini, ia tahu dan ia takut. "Kau mau main ke dunia itu? Dunia hitam?" Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. "Apalagi yang bisa kita lakukan, Bang?" Suara Bu Anis mulai naik. "Lihat Intan, lihat kita. Hidup kita kayak bangkai, nggak ada masa depan. Kau bisa terus duduk merokok tiap hari nunggu mati. Tapi aku enggak. Aku masih mau hidup." "Pak." Lukman terdiam. Kata-kata itu seperti tamparan. Setelah beberapa menit ia bertanya dengan suara bergetar. "Apa? Ada tumbalnya?" Bu Anis tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah kamar Intan. Dan keheningan itu lebih menyakitkan daripada jawaban. Apapun. 3 hari kemudian mereka berangkat pagi-pagi sekali, naik angkot dan berganti ojek menuju pinggiran kota. Jalan yang mereka lewati sempit, menanjak dan sunyi. Tak ada rumah, hanya ilalang dan pohon tua. Akhirnya mereka sampai di depan sebuah rumah reot dengan pintu kayu dan bau dupa yang menyengat. Seorang lelaki tua berambut putih mengenakan baju hitam panjang menyambut mereka tanpa banyak bicara. Matanya tajam dan kulitnya keriput seperti kulit ular tua. "Aku tahu kenapa kalian kesini," ucapnya sambil mengisap rokok linting. "Kalian ingin kaya, kalian ingin warung kalian ramai. Tapi ingat, harga dari semua yang cepat adalah jiwa." Bu Anis memberanikan diri. "Apa yang harus kami lakukan?" Ki Sarta mengangguk pelan, lalu berdiri dan menuju sebuah rak tua. Ia mengambil sebuah kendi kecil berwarna merah darah dan menyerahkannya pada Bu Anis. "Ini untuk malam pertama. Nanti malam kalian berdua harus mandi kembang 7 rupa. Pukul 2 pagi kalian duduk di dapur dan panggil namaku 3 kali. Setelah itu, aku akan datang." "Mandi kembang?" tanya Pak Lukman pelan. Ki Sarta tersenyum aneh. "Itu hanya awal. Besok kalian akan diberi pilihan. Dan pilihan itu akan menentukan hidup kalian selamanya." Malam itu tepat pukul 2 pagi, Bu Anis dan Pak Lukman duduk di lantai dapur mereka. Tubuh mereka masih basah oleh air kembang dan lilin merah menyala di sekeliling mereka. Intan sudah tidur sejak pukul 8, memeluk bonekanya seperti biasa. Dengan suara bergetar, Bu Anis memanggil, "Ki Sarta, Ki Sarta, Ki Sarta, Henning." Tak terjadi apa-apa, tapi tiba-tiba lampu rumah mati. Lilin bergoyang hebat, angin dingin berhembus meskipun semua jendela tertutup. Bau anyir tercium dari dalam dapur, seperti darah lama yang mengendap.
Sosok Kisarta muncul di pojok dapur. Tapi kali ini matanya bukan lagi seperti manusia. Matanya merah menyala seperti bara. Suaranya lebih dalam, lebih berat. "Aku datang. Kalian sudah siap?" Pak Lukman menunduk. Bu Anis menggenggam tangan suaminya. Kisarta menjentikkan jari. Di tengah dapur muncul asap hitam pekat, membentuk wajah-wajah mengerikan. Di antara asap itu muncul suara-suara jeritan, tangisan, dan bisikan yang menyakitkan telinga. "Aku butuh tumbal," katanya datar. "Seseorang yang dekat dengan darah kalian. Seseorang yang murni, belum rusak oleh dunia. Seseorang yang tak akan dicari siapapun." Bu Anis tercekat. Ia tahu siapa yang dimaksud. "Intan," gumam Kisarta. "Anak yang kau anggap beban. Anak yang tak bisa bicara, tak bisa marah, tak bisa melawan. Dia sempurna untuk itu." Pak Lukman langsung berdiri. Tidak, dia anakku." Bu Anis memandangnya. "Kau pikir kita masih bisa hidup begini terus, Bang? Intan gak akan ngerti. Dia gak ngerti apa-apa." "Aku gak bisa, Nis. Aku gak bisa." Pak Lukman jatuh terduduk menangis. Bu Anis memejamkan mata, menahan air mata yang sudah mengalir sejak semalam. "Aku bisa," katanya akhirnya. Kisarta tersenyum lebar, gigi-giginya hitam seperti arang. "Besok malam lakukan di bawah bulan purnama. Taburkan darah ayam di sekitar tempat tidurnya. Biarkan aku yang menjemputnya." Setelah itu, ia menghilang. Dalam asap, malam semakin larut. Bu Anis duduk di sisi tempat tidur Intan. Gadis kecil itu tidur nyenyak, peluk bonekanya erat. Wajahnya damai, polos, tanpa tahu bahwa hidupnya sedang dihitung oleh waktu. Bu Anis mengelus rambut anaknya pelan. Air mata mengalir di pipinya. "Maafkan Ibu, Tan. Ibu hanya ingin kita hidup seperti orang lain, seperti yang seharusnya." Dan malam itu, gelap tak hanya menyelimuti rumah mereka, tapi juga menyelimuti hati Bu Anis untuk selamanya. Malam itu bulan bersinar penuh dan bulat seperti mata raksasa yang mengawasi dari langit. Jakarta yang biasanya penuh cahaya dan hiruk-pikuk terasa anehnya lebih sepi. Di gang sempit tempat tinggal Bu Anis, hanya lampu jalan tua yang berkedip, redup dan suara televisi dari rumah tetangga yang pelan-pelan mengecil. Seolah semesta tahu bahwa malam ini bukan malam biasa. Di dalam rumah Bu Anis, dapur dipenuhi aroma anyir darah ayam yang baru saja disembelih. Bu Anis menggenggam mangkuk, berisi darah segar itu dengan tangan gemetar. Di sekeliling kamar Intan, ia menaburkan darah itu membentuk lingkaran, sesuai petunjuk dari Kisarta. Pak Lukman duduk di ruang tamu, wajahnya kosong. Matanya bengkak, rambutnya berantakan. Sejak sore ia tak berhenti menangis dan merokok. Sudah puluhan kali ia mengatakan, "Jangan lakukan ini, Nis, jangan." Tapi Bu Anis tak lagi mendengarnya. Hatinya sudah beku. Ada suara-suara di kepalanya. Bisikan dari sudut rumah, suara Kisarta, suara masa lalu. Dan suara dari pikirannya sendiri yang terus berkata, "Setelah ini semua akan lebih baik. Setelah ini, kita akan hidup seperti manusia lagi." Intan tertidur, seperti biasanya, tenang, damai. Pelukannya masih erat pada boneka yang sudah lusuh dan kotor. Di pipinya ada sedikit noda air liur, dan di ujung bibirnya senyum kecil. Ia tidak tahu apa-apa. Ia tidak bisa bicara, tidak bisa bertanya, tidak bisa melawan. Dan itulah yang membuatnya menjadi tumbal sempurna. Pukul 2:10. Udara tiba-tiba berubah. Dingin, angin masuk lewat celah-celah jendela, padahal semuanya tertutup rapat. Lampu kamar mendadak padam. Lilin-lilin yang disiapkan Bu Anis tiba-tiba menyala sendiri satu persatu, membentuk cahaya redup berwarna merah. Bu Anis berdiri di pojok kamar, tubuhnya kaku. Ia menggenggam kalung kecil milik Intan yang tergantung di dinding. Air matanya menetes lagi, tapi kali ini tanpa isak. Ia hanya berdiri dan menunggu. Lalu, muncul asap hitam dari bawah kolong tempat tidur. Asap itu mengalir seperti air, lalu naik ke udara membentuk sosok. Tubuhnya tinggi, hitam, dan matanya merah menyala.
Wajahnya samar, seperti terus berubah bentuk. Kadang seperti Intan, kadang seperti Bu Susi, kadang seperti dirinya sendiri. Itu dia, Ki Sarta dalam wujud iblisnya. "Kau sudah siap?" Bu Anis mengangguk pelan. Dia tidak akan merasa sakit, tidak akan tahu. Ia akan tidur selamanya. Bu Anis menutup mata. Makhluk itu mendekat ke tempat tidur Intan. Ujung-ujung jari panjangnya menari-nari di udara, seperti asap rokok yang menari tertiup angin. Ia menyentuh kepala Intan pelan-pelan. Gadis kecil itu mengerang sebentar, dan lalu diam, tubuhnya tidak bergerak lagi. Bu Anis membuka mata lalu mendekat perlahan. Ia menyentuh tangan anaknya. Dingin. Tidak ada detak. Ia menangis, tanpa suara, tanpa napas. Hanya air mata yang jatuh tiada henti. Tangis yang tertahan, tangis seorang ibu yang baru saja menyerahkan buah hatinya ke pelukan setan. Tapi, ia tahu, sudah terlambat untuk menyesal. Esok harinya, Bu Anis melapor ke pos keamanan komplek bahwa Intan menghilang. Ia membuat cerita bahwa Intan kabur saat ia sedang tidur, mungkin mengejar kucing, atau tersesat. Warga sekitar ikut membantu mencari. Ada yang ke pasar, ada yang menyisir got, bahkan Pak RT ikut turun tangan. Hanya Pak Lukman yang tidak bicara, sepatah kata pun. Ia duduk di teras dengan tatapan kosong, dan terus mencengkeram boneka lusuh milik Intan yang ditemukan di dapur, tepat di tengah lingkaran darah yang mulai mengering. Polisi datang 2 hari kemudian. Mereka mencatat laporan, menanyakan ciri-ciri Intan dan meninggalkan pesan. "Kalau ada yang melihat, kabari kami." Tapi semua itu hanya formalitas. Intan seperti ditelan bumi. Yang mengejutkan adalah, sejak hari itu, warung Bu Anis kembali ramai. Pelanggan berdatangan seperti ditarik sesuatu. Bahkan orang-orang yang dulu tak suka masakannya kini datang dan bilang, "Entah kenapa pengin makan di sini terus, Bu. Kayak nagih, pendapatan melonjak." Setiap malam, warung habis diborong. Ada yang beli buat makan malam, ada yang bawa pulang, 5 bungkus sekaligus. Bahkan ada yang datang dari luar kampung, katanya dengar dari mulut ke mulut, bahwa warung Bu Anis punya rasa yang beda. Tapi semua keberhasilan itu tidak bisa menutupi perubahan di rumah. Pak Lukman mulai sering berbicara, sendiri. Ia bicara dengan sudut-sudut kosong rumah. Ia menatap ke bawah ranjang dan berteriak pada bayangan. Ia bahkan pernah masuk kamar mandi dan mengurung diri selama 3 jam, sambil terus berkata, "Aku dengar suara Intan. Dia nangis. Dia manggil aku." Bu Anis berusaha bersikap biasa, tapi malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Mimpi tentang Intan berjalan di lorong gelap, memanggilnya dengan suara serak. Mimpi tentang suara boneka yang tertawa sendiri. Mimpi tentang Ki Sarta yang terus menagih lebih banyak darah. Dan pada malam ke-13 setelah lenyapnya Intan, Bu Anis terbangun karena suara ketukan di pintu dapur 3 kali. Pelan terdengar suara kecil dari luar, suara yang sangat dikenalnya. "Ibu, buka pintunya." Intan kedinginan. Bu Anis menjerit, tapi tak ada siapa-siapa di luar. Dan sejak malam itu, warung Bu Anis semakin lari, namun rumahnya semakin penuh hantu. 3 minggu telah berlalu sejak hilangnya Intan. Polisi sudah mulai jarang datang, tetangga pun mulai lupa. Kehidupan berjalan seperti biasa, atau tepatnya, tampak seperti biasa. Warung Bu Anis kini tidak hanya ramai, tapi meledak. Setiap pagi, antrean sudah mengular sebelum warung buka. Para pengemudi ojek online, pekerja kantoran, sampai ibu-ibu komplek, semua berebut beli makanan Bu Anis. Katanya, sambalnya beda, ada gurih yang susah dijelasin, atau ayam gorengnya wangi, kayak ada rempah rahasia. Bahkan ada yang bilang rasanya bikin ketagihan. Bu Anis terlihat sumringah di depan pelanggan. Ia menyapa, tersenyum, tertawa. Tapi di balik warung, di dalam rumah, wajahnya selalu muram. Matanya cekung, tubuhnya kurus. Tidur hanya 2 jam semalam, dan itu pun penuh mimpi buruk. Malam-malamnya selalu ditemani suara-suara aneh. Suara
boneka tertawa, kursi yang bergerak sendiri, atau suara bocah menangis dari dalam lemari. Di sudut rumah, Pak Lukman makin parah. Setiap pagi ia bicara sendiri dengan tembok, mencoret-coret dinding pakai spidol merah. Dan setiap malam ia memutar rekaman suara Intan sambil menangis. Ia bukan lagi lelaki biasa. Ia kini seperti cangkang kosong yang diisi rasa bersalah dan kegilaan. Namun dari semua orang, ada satu yang mulai curiga, Bu Susi. Bu Susi adalah tetangga warung lama yang juga pernah jualan sayur, dan dulunya cukup dekat dengan Bu Anis. Mereka sering saling bantu, saling utang, bumbu dapur, bahkan pernah bersama ke pasar grosir. Tapi sejak warung Bu Anis meledak, hubungan mereka mulai renggang. Bukan karena iri semata, tapi karena ada yang tidak wajar. Dari dulu masakan Anis biasa aja. Sekarang mendadak seenak ini, pelanggan bisa balik 3 kali sehari, nggak logis. Gumam Bu Susi kepada suaminya Pak Beni saat mereka duduk di dapur kecilnya. Bu Susi juga mencium bau aneh dari rumah sebelah, bau amis seperti darah basi yang muncul saat malam. Ia juga sering mendengar suara aneh dari arah dapur Bu Anis. Suara orang mengerang, bisikan pelan, dan langkah kaki anak kecil yang mondar-mandir. Padahal rumah itu terkunci. Dan puncaknya terjadi pada suatu malam saat Bu Susi sedang menjemur pakaian dalam rumah karena hujan. Pukul 2 pagi, ia mendengar suara ketukan dari dinding belakang yang menempel langsung ke dapur Bu Anis. Lalu ada suara kecil memanggil, "Ibu, tolong. Intan di sini. Dingin." Bu Susi langsung menjatuhkan jemurannya. Ia mematung, itu jelas suara anak kecil. Suara yang lirih, lemah, dan terdengar patah. Keesokan harinya, Bu Susi pura-pura datang ke warung Bu Anis. "Wah, rame banget ya sekarang, Nis," katanya dengan senyum paksa. "Alhamdulillah, Sus. Ya rezeki anak saleh mungkin," jawab Bu Anis cepat. Bu Susi menoleh ke dapur. "Intan mana, udah ketemu?" Bu Anis terdiam, matanya menyipit, wajahnya mengeras sesaat, tapi ia cepat-cepat tersenyum lagi. "Belum, tapi polisi masih nyari. Saya juga masih berdoa tiap malam. Oh iya, kemarin aku dengar suara anak kecil nangis dari belakang rumahmu." Bu Anis terbatuk tiba-tiba. "Ah, mungkin suara TV, Sus." Tapi Bu Susi tahu, itu bukan suara dari televisi. Beberapa hari kemudian, Bu Susi nekat mengendap-endap malam-malam untuk mengintip dapur Bu Anis dari celah pagar belakang. Ia membawa senter kecil dan rekaman suara di HP-nya. Tapi yang ia lihat membuat perutnya mual. Di dapur Bu Anis, ia melihat lingkaran merah di lantai. Di tengahnya ada boneka, lusuh boneka yang pernah dilihatnya di tangan Intan. Ada juga kendi merah tua dengan lelehan lilin hitam di sekelilingnya. Dan di tembok tertulis kata, "Tumbal belum cukup." Bu Susi mundur dengan napas tercekat. Tapi saat ia berbalik, di belakangnya berdiri sesosok bayangan anak kecil. Tubuhnya pucat, matanya kosong, dan darah menetes dari pelipisnya. Sosok itu memegang boneka dan berkata, "Tolong, bilangin ibu, aku masih di sini." Bu Susi menjerit dan jatuh pingsan. Keesokan harinya, Bu Susi bangun di rumah sakit. Ia tidak bisa menjelaskan apa yang ia lihat. Dokter bilang ia stres, suaminya bilang ia terlalu banyak mikir. Tapi sejak malam itu, hidup Bu Susi tak pernah sama. Suaminya mendadak sering kesurupan, berbicara dalam bahasa yang tak dimengerti. Kadang ia tertawa keras tengah malam, kadang menggores-gores meja makan dengan sendok. Dan satu malam, Pak Beni tiba-tiba menjerit dari dalam kamar mandi. Bu Susi berlari, mendobrak pintu, dan mendapati suaminya sedang mengiris telinganya sendiri sambil tertawa. Intan bilang, "Aku harus gantian." Kabar itu cepat menyebar. Tapi anehnya, warung Bu Anis tetap ramai. Tak ada yang curiga, tak ada yang bertanya, tapi Bu Anis tahu. Ia tahu bahwa satu tumbal belum cukup. Ia tahu bahwa makhluk itu akan datang lagi, dan berikutnya mungkin bukan hanya nyawa, tapi jiwa. Malam di Jakarta kembali diselimuti gerimis. Suara hujan rintik-rintik di atap seng, seperti bisikan yang tak pernah berhenti. Di rumah Bu Anis,
suasana semakin mencekam. Warungnya masih tetap ramai, bahkan makin gila. Namun, di balik panci-panci, besar dan bau sedap masakan, ada sesuatu yang mengendap, sesuatu yang lapar. Bu Anis berdiri di dapur, menatap panci sup ayam yang mendidih. Ia mengaduknya pelan, matanya kosong. Telinganya sudah terbiasa dengan suara langkah kaki kecil yang mondar-mandir di lantai kamar. Sudah seminggu sejak Bu Susi masuk rumah sakit karena kejang-kejang dan suaminya dibawa ke rumah sakit jiwa. Tapi, Bu Anis tidak terkejut. Ia tahu ini semua bagian dari kesepakatan. Satu tumbal belum cukup. Malam itu, suara itu datang lagi. Dari pojok dapur, dari tempat kendi merah tua disimpan. Anis, suara parau, dalam, seperti keluar dari dalam perut bumi. Tumbalmu cacat, jiwanya tak utuh. Aku masih lapar. Bu Anis menggigit bibir menahan gemetar. Aku sudah beri anakku, sudah kuberikan semua. Tidak cukup, jiwa lemah, hanya mengganjal. Aku perlu yang utuh. Kau sudah diikat, tidak bisa mundur, kalau tidak kau gantinya. Bu Anis tersungkur di lantai. Air matanya bercucuran. Tapi di satu sisi, ia tahu ini bukan kejutan. Dari awal, Kisarta sudah bilang, tumbal harus utuh, harus sempurna. Tapi waktu itu, hanya Intan yang bisa ia serahkan. Ia pikir, itu sudah cukup. Ternyata, tidak, makhluk itu haus dan ingin lebih. Keesokan harinya, warung tetap buka seperti biasa. Pelanggan datang silih berganti. Tapi mata Bu Anis kini selalu waspada. Ia mulai menatap orang-orang sekitar dengan pandangan berbeda. Di pikirannya, ia mulai menghitung siapa yang bisa jadi tumbal berikutnya. Tetangga, karyawan warung, atau matanya berhenti pada seorang wanita yang baru seminggu kerja di warungnya. Namanya Lina, usia 20-an, lugu, anak rantau dari Brebes. Anak itu rajin, jujur, dan polos. Tidak punya keluarga di Jakarta, tinggal di kontrakan petak yang tak jauh dari warung. Datang sendiri, hidup sendiri. Sempurna. Malam harinya Bu Anis berdiri lama di depan kaca, memandangi wajahnya sendiri. Wajah yang dulu cerah dan penuh semangat kini tampak tua dan keras. Di belakangnya Pak Lukman duduk di lantai, memeluk boneka. Intan sambil bergumam tak jelas. Kita harus kasih satu lagi, Lukman. Kalau enggak, kita habis. Pak Lukman tidak menjawab. Tapi dari caranya menggigit-gigit ujung jarinya, dari tatapannya yang kosong, jelas ia sudah tidak waras. Dan bagi Bu Anis itu berarti, semua keputusan kini di tangannya. 3 malam kemudian, Bu Anis mengajak Lina menginap di rumahnya. Alasan yang ia berikan sederhana, warung akan buka lebih pagi karena pesanan banyak. Jadi agar lebih hemat waktu, lebih baik Lina tidur di rumahnya semalam. Lina mengangguk. Ia memang tidak curiga. Bu Anis selama ini baik padanya. Memberi makan, tempat tinggal sementara, bahkan sempat menawarkan bantuan kalau ingin sekolah lagi. Malam itu sekitar pukul 2 ketika hujan deras mengguyur atap dan kilat menyambar langit Jakarta, Bu Anis membuka kendi merah itu lagi. Aroma anyir yang sangat menusuk memenuhi dapur. Ia menyiapkan lilin hitam, darah ayam, dan kain kafan kecil. Semuanya seperti ritual saat ia mengorbankan Intan. Lina tidur di kamar tamu, tenang. Tak sadar bahwa malam itu, hidupnya akan berubah, selamanya, atau bahkan berakhir. Tapi ketika Bu Anis membuka pintu kamar dengan niat di dadanya, suara tangisan keras menggema dari kamar Intan. Suara itu bukan dari Lina. Itu suara Intan. Bu Anis terpaku. Tangisan itu makin keras dan tiba-tiba semua lampu rumah mati. Gelap total. Pak Lukman menjerit dari ruang tengah. Dia datang lagi. Lilin menyala sendiri. Darah dari kendi meluber tanpa sebab, mengalir di lantai dan membentuk pola aneh seperti wajah anak kecil yang menangis. Dan di pojok ruang tamu, di bawah foto keluarga mereka yang sudah kusam, muncul bayangan kecil, tubuh bocah dengan mata hitam legam dan mulut sobek hingga ke pipi. Intan. Tapi, bukan Intan yang biasa. Ini sosok yang penuh amarah.
Sosok yang datang bukan untuk minta pelukan. "Ibu, jangan lakukan lagi. Aku tahu, aku lihat, aku tunggu." Bu Anis menjerit. Ia jatuh terduduk, mulutnya gemetar. "Maaf, Intan. Ibu cuma mau kita hidup lelaya. Ibu cuma..." Tapi kata-katanya terhenti, bayangan itu hilang sekejap. Dan tiba-tiba, pintu kamar Lina terbuka sendiri. Lina berdiri di ambang pintu, wajahnya bingung. "Bu, ini kenapa ya? Saya dengar suara aneh." Bu Anis menatap Lina, tangannya gemetar. Tapi kini setelah melihat Intan, setelah mendengar tangisnya, hatinya mulai retak. Ia tidak bisa, ia tidak sanggup menyerahkan satu nyawa lagi. Besok paginya, warung tetap buka. Tapi Bu Anis terlihat lelah. Wajahnya muram, tangan gemetar saat menggoreng ayam. Lina bertanya, "Bu Anis nggak enak badan?" Bu Anis hanya mengangguk. Tapi di dalam hatinya ia tahu, perjanjian belum selesai. Makhluk itu masih menagih. Dan jika ia tidak menyerahkan seseorang, ia sendiri yang akan menjadi korban berikutnya. Dan sejak malam itu, setiap kali Bu Anis menutup mata, ia melihat lorong gelap bau darah dan suara makhluk itu yang berbisik, "Waktumu sebentar lagi." Pagi itu, hujan masih menyisakan embun dingin yang menempel di kaca jendela. Warung Bu Anis tetap buka seperti biasa. Namun, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, ia merasa berat melangkah ke dapur. Tubuhnya lelah bukan karena pekerjaan, tapi karena teror yang datang setiap malam. Bayangan Intan, suara bisikan, bau darah dari kendi merah, semua masih nyata. Bu Anis sempat berpikir untuk menutup warung sehari saja, tapi rasa takut akan kutukan, pesugihan itu mengalahkan segalanya. Ia tahu jika warung tutup, kutukan akan lebih cepat menjemput. Pelanggan mulai berdatangan. Tapi hari itu, suasananya berbeda. Yang pertama datang adalah seorang pria paruh baya langganan tetap. Namanya Pak Erwan, karyawan kantor pajak di daerah Menteng. Biasanya cerewet dan suka bercanda. Tapi pagi itu ia hanya diam. Duduk di bangku pojok, menatap kosong ke arah dinding. Bu Anis menghampiri. "Pak Erwan, pesan seperti biasa ya. Ayam, goreng sambal bawang." Pria itu tidak menjawab. Matanya melotot, bibirnya gemetar, lalu tiba-tiba ia bersuara. Saya lihat anak kecil di bawah meja." Semua orang menoleh. Bu Anis kaget. "Pak, anak kecil?" Pak Erwan berdiri. Perlahan, tangannya menunjuk ke arah meja paling pojok. Dia duduk di situ. Darah netes dari mata. Dia bisik-bisik. Dia bilang, "Jangan makan itu darahku." Seketika, suasana warung jadi tegang. Pelanggan lain mulai resah. Beberapa langsung berdiri dan pergi tanpa membawa pesanan. Sisanya hanya saling menatap bingung. Pak Erwan berjalan keluar sendiri, tubuhnya goyah, seperti orang kerasukan. Tak menoleh lagi, Bu Anis hanya berdiri terpaku. Matanya mulai berkaca-kaca. Perjanjian itu mulai menyebar keluar. Malam harinya Bu Anis kembali menghadap kendi merah. Lilin-lilin hitam kembali menyala dengan sendirinya. Makhluk itu muncul dari balik asap, samar, dengan mata merah membara dan gigi hitam seperti arang terbakar. "Tumbal belum kau beri, maka kutukannya mulai menyebar. Satu persatu akan melihat dan satu persatu akan rusak." Bu Anis menjerit. Aku nggak bisa kasih orang lagi. Aku udah nyerah." Makhluk itu tertawa kecil, bukan suara manusia. Suara itu seperti tawa yang dipotong-potong dan dibalik. "Kalau begitu, kau yang akan jadi hidangan berikutnya." Tiba-tiba semua lilin padam. Kendi merah itu retak, dan dari dalam kendi darah kental meluap, membentuk wajah Intan dan Susi yang menangis. Beberapa hari berikutnya, pelanggan yang biasa datang ke warung Bu Anis mulai mengalami kejadian aneh. Satu ibu-ibu melahirkan bayi tanpa wajah. Seorang pria muda mengalami kelumpuhan mendadak setelah makan nasi goreng dari warung Bu Anis. Seorang pengemudi ojek bahkan dilaporkan melihat bayangan anak kecil duduk di jok belakang motornya, padahal ia sendirian.
Kabar mulai menyebar perlahan. Bukan lewat berita besar, tapi dari bisik-bisik. Warung Bu Anis enak, tapi kayak ada yang aneh. Masakan itu kayak bikin ngantuk, bikin linglung. Gue semalam mimpi makan di situ, terus bangun-bangun lidah gue berdarah. Lina pun mulai curiga. Suatu malam, ia mencoba membuka lemari tempat kendi disimpan. Tapi lemari itu terkunci dengan rantai. Ia bertanya pada Bu Anis, "Bu, ini lemari kenapa dirantai ya?" Bu Anis panik tapi mencoba tenang. "Oh, itu lemari bekas almarhumah nenek, katanya angker. Jadi ibu kunci aja." Tapi malamnya Lina bermimpi buruk. Ia melihat dirinya terikat di tengah lingkaran lilin hitam dan di hadapannya Bu Anis membawa pisau. Intan berdiri di belakang, menangis dan berbisik, "Jangan tidur di sini lagi." Hari berikutnya Lina pergi diam-diam dari rumah Bu Anis. Ia tidak pamit. Ia tidak kembali ke warung. Sejak itu warung mulai sepi. Pelanggan tinggal separuh, banyak yang sakit, banyak yang menghindar. Dan malam itu Kisarta muncul kembali. Bukan dalam mimpi, tapi betulan muncul di dapur. Ia duduk di kursi rotan milik Pak Lukman, yang kini hanya mengurung diri di kamar dan menggigiti kuku hingga berdarah. Wajah Kisarta kini makin menyeramkan. Kulitnya pecah-pecah seperti tanah kering. Matanya putih semua, dan bibirnya robek seperti kain tua. Ia bicara dengan suara seperti dua orang bersamaan. "Tumbalmu kabur. Ini penghinaan. Jika kau tak serahkan penggantinya sebelum purnama, maka warungmu akan jadi neraka. Kau dan Lukman akan kami ambil perlahan. Jiwa demi jiwa." Bu Anis menangis tersungkur. "Tolong, beri aku waktu. Aku akan cari. Aku akan cari siapapun." Kisarta hanya tertawa. "3 hari lagi. Kalau tidak, kita jemput sendiri." Dan di luar rumah di balik pagar, Lina berdiri diam. Ia tidak pulang ke kontrakannya. Ia belum pergi dari lingkungan itu. Ia tahu ada sesuatu yang janggal. Dan malam itu, ia mengirim email ke seorang wartawan misteri di YouTube bernama Raka Ardiansyah. Judul emailnya singkat, "Warung Pesugihan di Jakarta Pusat, saya saksi hidupnya." Langit Jakarta mendung saat itu, seolah ikut menahan napas untuk apa yang akan terjadi. Di dalam sebuah kamar kos sempit di daerah Tanah Abang, Lina duduk gelisah di depan laptop pinjaman. Tangannya bergetar saat membuka kembali email yang ia kirim kemarin. Judulnya masih terpampang jelas, "Warung Pesugihan di Jakarta Pusat, saya saksi hidupnya." Beberapa menit kemudian, balasan masuk dari Raka Ardiansyah, channel Raka Misteri. "Terima kasih Mbak Lina, cerita Anda menarik dan jujur sangat mengerikan. Saya akan datang malam ini, saya ingin wawancara langsung. Tolong beri saya alamat warung dan semua detail yang Anda tahu." Lina membaca berulang kali. Tangannya berkeringat. Ia tahu, jika terlalu jauh mengungkap semuanya, dia bisa jadi korban selanjutnya. Tapi ada perasaan dalam hatinya yang lebih besar dari rasa takut, rasa bersalah. Ia tak bisa lari begitu saja, bukan setelah melihat wajah Intan dalam mimpi. Bukan setelah melihat Pak Lukman meracau gila dan darah yang keluar dari kendi itu. Dan di atas semua itu, ia tahu Bu Anis akan membunuh lagi. Sementara itu, di rumah warung, Bu Anis duduk di kursi kayu tua dengan mata merah. Sudah 2 malam ia tidak tidur. Lukman hanya meringkuk di kamar, kini tak bisa bicara lagi. Ia hanya membuat suara-suara aneh, menggigit tangannya sendiri hingga berdarah. Di hadapan Bu Anis, kendi merah itu kini nyaris retak seluruhnya. Lilin-lilin hitam yang biasa ia pakai untuk ritual sudah meleleh menjadi seperti wajah manusia. Meleleh dan tertawa, suara dari kendi kini makin sering muncul. Bukan hanya di malam hari tapi juga siang bolong. Dan suara itu kini bukan sekadar bisikan tapi perintah. 3 hari, 2 hari siu, 1 hari si waktumu habis. Kami akan ambil semuanya. Jika tak kau beri pengganti. Bu Anis tahu waktunya habis. Lina kabur. Pelanggan sepi, suaminya gila. Ia mulai berpikir gila juga.
Malam itu, ia membuka kembali catatan tua, pemberian Ki Sarta. Di halaman terakhir tertulis, jika tumbal gagal diserahkan, darah pemberi harus jadi gantinya. Tapi jika ingin bertahan, kirim saksi mata sebagai penutup perjanjian. Saksi mata, Lina. Ia harus membunuh Lina. Maka semuanya akan selesai, perjanjian akan tertutup. Warung bisa kembali ramai. Sementara itu, Raka Ardiansyah datang ke Jakarta. Ia seorang YouTuber misteri yang dikenal mengungkap praktik-praktik gelap dan kisah gaib yang ditutup-tutupi. Channelnya sudah punya lebih dari 1 juta subscriber. Namun kali ini ia merasa berbeda. Biasanya kisah-kisah yang ia selidiki hanyalah cerita rakyat. Tapi saat membaca email Lina, ia merasakan sesuatu yang ganjil. Sesuatu yang nyata. Raka bertemu Lina di sebuah kafe kecil. Wajah Lina pucat dan kurus. Ia menceritakan semua. Tentang Intan, tentang kendi merah, tentang suara-suara. Dan bagaimana pelanggan warung mulai mengalami kejadian aneh setelah makan di sana. Kalau Mas Raka mau buktinya, datang saja ke warung itu malam-malam. Tapi jangan sendirian. Raka meski merasa ngeri setuju. Ia memutuskan untuk datang malam itu juga. Bersama 1 kameramen, ia menyusun rencana diam-diam merekam aktivitas di sekitar rumah Bu Anis. Pukul 1 dini hari, kamera night vision sudah menyala. Raka dan kameramennya mengendap di balik pagar rumah Bu Anis. Rumah itu gelap, tapi ada suara lirih dari dalam, seperti orang sedang mengaji, atau mungkin merapal mantra. Lalu, terdengar suara pintu terbuka. Bu Anis keluar dari rumah, mengenakan mukena putih tapi wajahnya tak seperti orang salat. Matanya kosong. Bibirnya bergerak-gerak tanpa suara. Di tangannya ada sebilah pisau dapur besar. Di tangannya yang lain, foto Lina. Raka tercekat, ia menoleh ke kameramennya. Dia mau bunuh Lina, tapi sebelum mereka bisa mundur, pintu pagar tiba-tiba terbuka sendiri. Angin kencang bertiup, dan suara tawa anak kecil menggema dari arah dapur warung. Raka panik, namun kamera tetap menyala. Dan tepat saat itulah ia melihatnya. Bayangan anak kecil berdiri di tengah dapur, dengan mata hitam penuh darah dan suara. Serak, jangan biarkan dia bunuh lagi. Lalu semua gelap, kamera mati, lampu padam. Dan Raka pingsan. Ia terbangun keesokan paginya di trotoar, dengan luka kecil di dahi dan kameranya rusak. Tapi yang membuatnya merinding, file terakhir di kartu memori masih utuh. Ia melihat kembali cuplikan rekaman itu, wajah Intan, bayangan Bu Anis membawa pisau, suara-suara aneh, dan sosok laki-laki tua duduk di dapur yang belum pernah terekam sebelumnya. Sosok yang persis seperti Ki Sarta. Hari itu Raka mengunggah video itu di channelnya. Judulnya, Rekaman Nyata, Pesugihan Warung Makan Jakarta Pusat Terungkap. Video itu meledak, viral dalam hitungan jam dan Bu Anis. Ia duduk di kursi dapur dengan kendi yang kini hancur berkeping-keping. Tak ada suara bisikan, tak ada Ki Sarta. Tapi dari sudut ruangan, perlahan, bayangan-bayangan muncul. 1 anak kecil, 1 wanita dewasa, dan 1 laki-laki tua. Mereka menatapnya, lalu tertawa. Bu Anis menjerit keras, dan sejak malam itu, ia menghilang. Polisi yang datang hanya menemukan warung kosong, dengan bau busuk darah yang sudah mengering di lantai. Kendi merah hancur, Pak Lukman tak ditemukan. Dan di dinding dapur, seseorang menulis dengan darah, "Perjanjian belum selesai." Warung makan milik Bu Anis kini seperti rumah mati yang tak bertuan. Cat tembok yang dulu berwarna oranye cerah berubah menjadi kusam keabu-abuan. Tirai dapur dibiarkan menjuntai, menguning oleh waktu. Di lantai, bekas bercak darah yang tak bisa hilang seakan menjadi peringatan bagi siapapun yang mencoba mendekat. Setelah video Raka Ardiansyah viral, lokasi warung itu dibanjiri warga dan wartawan. Polisi memasang garis kuning. Tapi tak lama kemudian, pihak berwenang menyatakan tempat itu tidak ditemukan bukti kriminal. Warung dibiarkan begitu saja, seolah semua hanya mitos. Namun warga sekitar tahu. Mereka melihat, mereka mendengar. Beberapa
Anak kecil mengaku mendengar suara sendok dan piring beradu dari dalam warung. Padahal sudah tak ada siapa-siapa. Seorang pemulung mengaku melihat seorang wanita berbaju daster putih menyapu halaman warung, lalu tiba-tiba menghilang saat dipanggil. Dan yang paling menyeramkan, dalam satu malam, semua nama yang pernah makan di warung itu mulai bermimpi buruk. Bersamaan semua mimpi yang sama, mereka duduk di warung itu. Piring nasi penuh darah, dan suara Intan yang berbisik di telinga, "Kalian makan tubuhku." Raka Ardiansyah kini berada dalam tekanan. Meski videonya viral dan mencapai jutaan penonton, ia juga dikejar-kejar pihak berwajib karena dituduh menciptakan kepanikan publik. Tapi yang membuatnya tidak bisa tidur adalah satu hal. Kamera yang ia gunakan terus hidup sendiri setiap malam. Ia sudah mencabut baterai. Ia sudah simpan di lemari. Tapi pukul 2.17 dini hari, kamera itu menyala sendiri. Merekam dan setiap pagi ia menemukan rekaman baru. Rekaman yang isinya hanya satu hal. Bu Anis duduk di kursi warung, menatap lurus ke kamera, tersenyum. Setiap malam, senyumnya makin lebar, makin aneh. Dan di belakangnya, bayangan Intan berdiri sambil memegang pisau. Di tempat lain, Lina mencoba menjalani hidup baru. Dia pindah ke kosan baru di Depok, menghapus semua media sosial, tidak pernah membuka berita soal warung itu lagi. Tapi ketenangan itu hanya sementara. Suatu malam, ia pulang kerja lebih larut dari biasa. Saat membuka pintu kamar kos, ia mencium aroma yang sangat dikenalnya. Aroma sambal goreng milik Bu Anis. Lina membeku. Napasnya tercekat. Dengan gemetar ia menoleh ke arah dapur kecil kamarnya. Kompor mati, tapi ada piring berisi nasi, telur, dan sambal merah di atas meja. Dan di dinding kamar, seseorang menulis dengan spidol hitam, "Kamu saksi terakhir. Kami belum selesai." Lina menjerit dan langsung kabur dari kamar. Sejak malam itu, ia mengungsi ke rumah kerabat di luar kota, tak berani kembali. Sebulan berlalu, warung itu tetap kosong. Namun seorang pria tua pensiunan tentara bernama Pak Harto membeli warung itu dengan niat membukanya kembali sebagai tempat makan soto. Ia tidak percaya hal mistis. Menurutnya semua itu cuma sensasi anak muda demi konten YouTube. Hari pertama renovasi berjalan lancar. Ia membongkar lemari dapur, mengganti keramik, mengecat ulang dinding. Namun para tukangnya mulai mengeluh. "Ada suara aneh, Pak. Bau amis kayak bangkai, padahal kita belum masak apa-apa. Saya lihat anak kecil lari ke dalam kulkas semalam." Pak Harto hanya tertawa dan menganggap semua itu akal-akalan malas kerja. Ia bersikeras membuka warung pada hari Jumat. Namun Jumat malam itu menjadi malam terakhir ia terlihat. Warga sekitar melaporkan mendengar jeritan keras dari dalam warung pukul 2 pagi. Tapi saat didatangi, warung terkunci rapat. Pagi harinya, warung dibuka paksa. Pak Harto ditemukan, duduk di kursi dapur. Mulutnya terbuka lebar seperti sedang berteriak, matanya membelalak, tangannya menggenggam kendi merah yang sudah pecah total. Tubuhnya membeku, seperti mayat yang sudah mati berhari-hari. Dan di tembok belakang warung itu, darah muncul lagi, membentuk kalimat baru. "Perjanjian ini kekal. Siapapun yang mencoba membuka akan jadi bagian." Kini warung itu tidak hanya kosong, tapi dikutuk. Tak ada yang berani lewat depan gangnya saat malam. Taksi online menolak ambil penumpang di sekitar area itu. Bahkan kucing-kucing liar menghindari halaman depan warung tersebut. Raka akhirnya menghapus semua video terkait warung itu dari YouTube. Ia mendapat teror setiap malam. Lina pindah ke kota lain dan mengganti identitas. Tak ada lagi yang ingin menyentuh kisah itu. Tapi legenda terus hidup di antara warung kaki lima dan keramaian Jakarta Pusat. Dan jika kau berjalan terlalu dekat ke gang kecil itu saat malam, kau mungkin mendengar suara piring dan sendok, aroma, sambal merah, dan suara anak kecil yang berkata lirih, "Makan yuk, masih hangat." Beberapa bulan telah berlalu sejak kejadian mengerikan di warung makan Bu Anis. Jakarta Pusat sudah kembali normal, walaupun warga sekitar warung itu masih enggan mendekat.
apalagi lewat di depan gang kecil menuju warung tersebut. Warung itu dibiarkan kosong dan rusak, seolah menunggu nasib yang tidak pasti. Namun, kisah kelam itu ternyata belum berakhir. Di sebuah kota kecil di Jawa Barat, seorang pemuda bernama Adi, yang bekerja sebagai tukang bangunan, mendapat kabar tentang warung makan yang ditinggalkan itu. Ia mendengar cerita dari seorang temannya yang suka menonton video horor di YouTube tentang warung makan berhantu tersebut. Karena penasaran dan menganggap itu cuma cerita mistis biasa, Adi bertekad mengunjungi warung tersebut. Ia memutuskan untuk berangkat ke Jakarta, membawa kamera tua miliknya untuk merekam segala sesuatu yang ia alami. Ia ingin membuat konten yang unik dan berbeda untuk kanal YouTube miliknya, yang masih sepi. Sesampainya di lokasi, Adi terkejut melihat betapa kumuh dan seramnya warung itu. Dindingnya penuh coretan darah yang sudah mengering. Bau busuk menusuk hidungnya. Tapi, karena penasaran dan sedikit sombong, ia memasuki warung tersebut tanpa rasa takut sedikit pun. Adi mulai mengelilingi warung, mengarahkan kameranya ke sudut-sudut ruangan yang gelap dan berdebu. Saat ia membuka lemari tua yang dulu menyimpan kendi merah itu, tiba-tiba terdengar suara langkah kecil di belakangnya. Ia menoleh cepat, tapi hanya melihat bayangan samar di sudut ruangan. "Siapa di sana?" tanya Adi dengan suara bergetar, namun ia berusaha terdengar percaya diri. Tak ada jawaban. Tiba-tiba lampu kameranya mati sendiri. Ia mencoba menyalakannya lagi, namun kamera tetap gelap. Di saat yang sama, udara menjadi dingin luar biasa, dan flu darah yang menusuk menjadi semakin kuat. Adi merasa ada yang mengawasinya. Ia mulai panik dan ingin segera keluar. Tapi pintu warung terkunci rapat tanpa sebab yang jelas. Ia mengetuk pintu dengan keras, namun tidak ada yang membukakan. Dalam kepanikan, Adi berlari ke dalam dapur, dan di sana ia melihat sesuatu yang mengerikan. Bayangan Intan, gadis kecil dengan mata hitam penuh darah, berdiri diam menatapnya dengan senyum mengerikan. Adi terdiam ketakutan. Suara lirih terdengar di telinganya. "Makan, yuk, masih hangat." Ia menjerit dan mencoba melawan. Tapi seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Keesokan harinya, teman-teman Adi yang mencari keberadaannya hanya menemukan kamera tua miliknya tergeletak di depan warung dengan baterai yang habis. Kamera itu merekam potongan-potongan video yang menunjukkan Adi mulai masuk ke warung. Kemudian gambaran samar, sosok bayangan hitam yang mendekatinya, hingga terakhir terdengar suara jeritan dan tawa kecil yang menakutkan. Namun Adi tidak pernah ditemukan. Sejak saat itu, cerita kutukan warung makan Bu Anis menyebar semakin luas. Beberapa orang yang pernah datang ke warung itu atau mencoba mengungkap rahasianya, satu persatu menghilang atau mengalami gangguan aneh. Mereka yang selamat melaporkan mimpi buruk yang sama, disambut oleh sosok Intan dan Bu Anis yang meminta tumbal baru. Raka Ardiansyah, yang dulu mengungkap warung itu, kini menghilang dari dunia maya. Lina yang dulu menjadi saksi kunci pun ikut menghilang tanpa kabar. Kutukan itu tampaknya sudah keluar dari Jakarta Pusat dan mulai menjalar ke berbagai daerah. Orang-orang percaya, kutukan pesugihan warung makan Bu Anis bukan hanya soal tumbal, jamin darah, tapi juga tentang keserakahan dan pengkhianatan yang tak pernah berhenti. Mereka yang mencoba mengambil jalan pintas dengan cara hitam, pada akhirnya akan dibayar mahal. Bukan hanya dengan nyawa, tapi dengan jiwa yang terperangkap dalam kegelapan selamanya. Dan di suatu malam sunyi, ketika angin bertiup dingin melewati gang kecil itu, terdengar suara kecil seorang gadis berbisik, "Mau makan lagi? Kami tunggu."